Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah Sehat, sehat Pak. Pak. Alhamdulillah, sehat Pak. Oke, baik. Kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah SAW, beserta para keluarga, para pengikutnya, dan para sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom pada hari ini, termasuk kepada pengikutnya, ya, pada umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya teman-teman mahasiswa saya himbau untuk melakukan absensi terlebih dahulu via Olu ya, secara mandiri ya, karena biasanya suka ada yang lupa tuh karena mungkin sudah selesai perkuliahan ya, lupa ya, atau mungkin sudah capek gitu ya, karena dari pagi sampai dengan sore hari ini ada kuliah, lupa untuk melakukan absensi gitu ya. Jadi sekarang saya himbau teman-teman mahasiswa untuk melakukan absensi secara mandiri di Olu ya. Oke, sebentar sebelum kita mulai saya cek dulu ya Olunya, apakah teman-teman sudah ada yang absen ya, jangan lupa absen ya. Terus materi perkuliahan kita untuk hari ini sudah saya share di Olu ya, silakan dicek materi, ada main materia, ada suplemen materia, dan juga ada tugas ya, ada tugas. Jadi silakan dicek. Oke, saya cek dulu absennya. Oke, ini baru sedikit yang absen nih ya. Jangan lupa absen nih ya. Rizky, Izaz Ahdan ya, belum absen. Terus ada Ramana, Winnie, Bagus, Argia ya, Ilma, Tengku Fadil, Miftahul Fala, Muhammad Fitra Ghazali, Irfan Fadila, Az-Zahratul Jannah, Putri Lestari, Indilia, Nabil Makarim Nahar, Nur Muhammad Zakaria ya. Ketua kelas nih absen ya, ketua kelas. Afik Mustafa, Siti Namira, Nurulita ya. Jangan lupa absen ya. Oke, itu baiklah. Oke ya teman-teman, tadi yang saya sebutkan jangan lupa untuk melakukan absensi ya. Halo, ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan sesi perkuliahan kita di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya kita ulas dulu pertemuan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan set instruksi ya. Karena ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, ini seperti biasa saya memperlihatkan visi dan misi dari program studi teknik informatika. Tujuannya agar teman-teman mengetahui ini jelas goals yang dicapai gitu ya, yang akan dicapai dari prodi teknik informatika ya. Oke, nanti bisa dibaca ya, sudah saya embed juga ya, sudah saya sertakan juga di materi perkuliahan kita pada hari ini. Oke, ini saya sambil ngecek absensi ya. Baik, tidak lupa pula ini komponen penilaian yang menjadi penilaian di mata kuliah kita ya. Jadi karena mata kuliah kita full teori, 3 SKS ya. Tapi kita akan selingi mulai dari sekarang dengan ada sedikit praktikum ya, agar nggak bosan ya, karena full teori dan ini abstrak ya, abstrak mata kuliah organisasi arsitektur komputer dan sistem operasi itu
abstrak sekali gitu ya. Jadi untuk mengertinya memang kalau tanpa teori ini memang sangat sulit ya, dan kita akan imbangi itu, dan juga agar tidak membosankan juga ya. Baik, ini komponen penilaiannya keaktifan 10%, project ya terdiri dari tugas ya adalah 25%, UTS atau midterm exam ya 25%, dan UAS 40%. Dan mungkin teman-teman juga sudah melihat nilai UTS ya yang telah saya share di Olu ya. Tapi jangan apabila ada teman-teman mahasiswa yang merasa hasil UTS-nya belum memuaskan ya, jadi jangan berkecil hati karena ini bobotnya hanya 25% dan bisa kita imbangi di tugas. Nah, jadi jangan sampai mulai dari sekarang sampai dengan seterusnya jangan sampai miss tugas di mata kuliah ini gitu ya. Oke, bisa dipahami nih teman-teman mahasiswa? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Oke, ya tolong di feedback ya, saya takutnya internet saya yang mati gitu ya karena nggak ada yang feedback atau apa gitu ya. Baiklah, saya mereview dulu ya terkait mata kuliah yang pertemuan sebelumnya, yaitu terkait set instruksi ya. Jadi kita melihat, kita memahami ya objektivitas dari pertemuan pembahasan set instruksi ini adalah agar mahasiswa memahami representasi ya daripada set instruksi dan jenis-jenis format dari instruksi. Lalu mengetahui jenis-jenis tipe operan yang digunakan. Nah, jadi ada operan-operan yang digunakan ya karena ini komputer itu memahaminya bahasa mesin gitu ya, atau mesin gitu ya, atau banyak yang bilang itu bahasa assembler gitu ya. Nah, jadi kita memahami operan-operan yang digunakan pada bahasa assembler ya. Baik, lalu ada macam-macam mode pengalamatan, format instruksi, dan lain-lainnya. Oke, saya singkat saja. Jangan lupa ini muhasabahnya masih yang seperti yang kemarin ya, Quran surat Ali Imran ya. Artinya kita jangan merasa lemah ya, jangan merasa minder ya, bersedih hati, apalagi karena nilai UTS-nya belum memuaskan ya, kita jangan merasa minder deh. Jangan merasa minder karena apa? Kita harus bisa move on. Ya, kita harus bisa move on. Ke depan masih banyak lagi ya yang bisa kita perbaiki ya. Yang namanya gagal ya. Dulu dosen saya juga pernah bilang kalau kamu gagal ya siap-siap bangkit lagi gitu ya. Jadi kalau jatuhnya sekali, persiapan bangkitnya tuh 2 kali gitu ya. Jadi kalau jatuh sekali, siap-siap buat bangkit 2 kali. Ya, jadi kita jangan nggak bisa move on gitu ya. Padahal di surat Ali Imran ini orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Oke. Baik. Set instruksi. Ya, jadi kita merefresh ya. Set instruksi itu merupakan instruksi mesin ya, atau machine instruction. Aduh, ini luar biasa deh. Oke. Instruksi mesin yang membentuk suatu operasi dari berbagai macam fungsi CPU ya. Jadi ada instruksi-instruksinya. Ya, ada instruksi-instruksinya yang memang ini merupakan bahasa mesin ya, dan nanti dieksekusi gitu ya. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi oleh CPU ya disebut adalah set instruksi atau instruction set gitu. Nah, karakteristik dari instruksi mesin ini meliputi yang pertama ada elemen-elemen instruksi mesin ya. Terus ada representasi instruksinya. Ada jenis-jenis instruksinya ya, jadi ada instruksi yang untuk penghitungan ya, termasuk ke aritmatika, instruksi untuk pengalamatan register gitu ya, dan lain-lainnya ya. Dan ada juga rancangan set instruksinya. Nah, agar CPU itu set instruksi itu dapat dieksekusi oleh CPU, maka ya harus berisi elemen informasi yang memang diperlukan oleh CPU ya. Nah, elemen-elemennya ya, ini kurang tipu nih harusnya elemennya gitu ya. Elemen-elemennya yaitu terdiri dari opcode ya, atau itu singkatan ya. Itu adalah operation code ya, yang biasa disingkat oleh menjadi opcode gitu ya. Opcode ini menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Nah, terus juga kode operasinya ini berbentuk kode biner ya. Biner, bukan binder ya. Aduh, ini typo, sorry.
Nanti saya perbaiki. Lalu elemen berikutnya ada source operand, yaitu merupakan operasi yang bisa berasal dari lebih dari satu ya, satu atau lebih dari satu sumber gitu ya. Terdiri dari satu atau lebih dari satu sumber. Nah, biasanya operannya ini disebut input operasi gitu ya. Terus ada result operand reference ya, merupakan hasil atau keluaran dari operasi gitu ya. Ini saya refresh dulu ya supaya teman-teman nanti memahami apa yang akan kita bicarakan di pertemuan hari ini ya. Lalu ada next instruction reference. Nah, elemen ini menginformasikan CPU, terus juga posisi instruksi berikutnya yang mana yang harus dikerjakan gitu ya, dan yang mana yang akan dieksekusi berikutnya. Nah, oke. Nah, kalau dari berdasarkan sumbernya ya, operan dari suatu operasi dapat berada dari salah satu dari 3 daerah berikut. Yang pertama dari memori utama ya, atau bisa juga dari virtual memory, lalu dari register CPU maupun dari perangkat input atau output ya, atau biasa kita bilang I/O gitu ya. Oke. Nah, ini adalah format dari instruksi. Jadi ada opcode ya, atau operan ya, operan code gitu ya, atau kode operasinya, terus ada alamatnya gitu ya, ada alamatnya. Nah, jadi opcode ini ya direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang biasa disebut dengan mnemonic gitu ya. Mnemonic itu apa ya, seperti simbol gitu ya, simbol atau kata lain gitu ya, mnemonic gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. ADD gitu ya, ADD atau add gitu ya. Nah, ini merupakan mnemonic untuk opcode yang fungsinya untuk penambahan. Nah, terus ada sub ya, sub itu mnemonic dari subtract ya, atau bahasa Indonesia itu pengurahan ya, kebalikan dari add gitu ya. Terus ada juga load ya, load itu berfungsi untuk memuatkan data ya, atau meload gitu ya, meload data ke sebuah memori ya. Nah, ini yang akan banyak kita temui di pertemuan kita hari ini, teman-teman mahasiswa, merupakan set instruksi. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada representasi operan ini ada add x, y gitu ya. Jadi ada add x, y ya. Ini artinya atau bisa kita simpulkan adalah menambahkan nilai x ya, nilai yang berada di menambahkan nilai yang berada di lokasi Y ke register X gitu ya, ke register X, dan hasilnya disimpan harusnya hasilnya disimpan ke register Y gitu ya. Nih nanti saya perbaiki lagi nih, hasilnya disimpan ke register Y gitu ya. Oke. Nah, jadi contoh dari representasi operan itu adalah seperti ini. Oke, nah ini sama ya jenis-jenis instruksinya, dan ini adalah simbol-simbol ya, atau mnemonic ya, yang umum digunakan dari set instruksi ya. Jadi ada add tadi ya, ada penambahan, terus ada sub ya, ada subtract ya, atau pengurangan, ada MPY ya, atau bisa juga MUL ya, atau multiply gitu, pengalian gitu ya, mengalihkan. Terus ada div ya, divide. Ada load ya, load memunculkan data gitu ya, atau meload lah gitu ya data ya. Terus ada store atau storage ya, menyimpan data dari register ya, atau memori. Oke, ini. Oke, terus ada SHR ya, SHR itu shift right ya, dan SHL itu shift left ya gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya saja. Oke, nah ini adalah contoh set instruksinya gitu ya, dengan menggunakan 3 alamat ya. Jadi kalau misalnya ada operasi hitungan ya, Y sama dengan A dikurang B ya, dalam kurung ya, terus dibagi C plus D dikali E gitu. Untuk teman-teman, ini kalau menurut teman-teman ini ya, kalau secara algoritmanya ini yang dikerjakan lebih dulu yang mana ya? Kalau menurut teman-teman?
dalam kurung. Yang dikerjakan lebih dulu algoritmanya ini yang mana ya? Masih ingat nggak mata kuliah algoritma pemrograman? Dalam kurung. Yang dalam kurung, benar. Yang dalam kurung. Ini kebetulan ada 2 kurung nih. 2 kurung yang mana dulu nih? Kurung yang mana dulu yang dikerjakan nih? Gimana? Pada lupa atau gimana? CDE bukan sih Pak? Jangan dikali dulu Pak. Terserah aja sih Pak. Yang Tapi CDE perkalian dulu. Cover kalian dulu. Iya, jadi oke. Wah, beda-beda nih ya. Beda-beda sekali nih ya jawabannya. Oke, baik. Sebelumnya saya tanya dulu. Jadi kita di sini nih ada instruksi-instruksi ya, ada dalam kurung, terus ada pengurangan, pembagian, tambah, kali. Nah, kalau secara itu hierarkinya yang paling atas itu yang mana dulu? Masih ingat nggak mata Kali, kuliah kali ya? Nah, oh iya, tapi sebenarnya hierarki paling atas itu dalam kurung dulu. Semua yang di dalam kurung itu dikerjakan gitu. Benar nggak? Benar, Ya, Pak. benar, Iya, Pak. Ya, yang dalam kurung dulu ya. Nah, kurung yang pertama dikerjakan adalah kurung yang kiri dulu gitu ya. Kurung yang ada di sebelah kiri dulu ya. Yang pertama muncul. Nah, habis itu baru apa? Yang sebelah Hierarkinya. kanan. Kurung yang sebelah kanan. Oke, kurung sebelah kanan. Habis itu D kali E, Pak. perkalian ya hierarkinya ya. Perkalian, habis perkalian apa? Penjumlahan atau pengurangan. Pembagian dulu. Kalau ada pembagian berarti pembagian ya. Habis itu baru penambahan atau pengurangan gitu ya. Baik. Kalau di sini ya kita mengerjakan kurung yang sebelah kiri dulu, baru mengerjakan kurung yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ini yang dikerjakan yang mana dulu? D kali E. D kali E gitu ya. Baru di C hasilnya itu ditambahkan dengan C gitu ya. Gitu ya. Jadi ada hierarkinya gitu ya di mata kuliah algoritma. Baik, ini contoh saja tapi nanti ini bisa kita selesaikan. Oke. Ini contohnya. Saya merefresh ya mata kuliah pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh set instruksi untuk satu alamat gitu ya, untuk satu alamat ya. Dan ini bisa kita kerjakan juga nanti. Oke, ini tadi ya nama-nama operasinya ya, ada move ya, memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan, ada store ya, memindahkan word dari prosesor ke memori, ada load ya, memindahkan word dari memori ke prosesor ya, kebalikan dari store ya, load itu kebalikan dari store. Terus ada exchange ya, exchange itu menukar isi sumber dengan tujuan ya gitu ya. Jadi ada destination, ada source gitu ya nanti di itu ya. Terus ada clear ya, clear. Terus ada set dan ada push pop ya dan lain-lain sebagainya, ini bisa teman-teman baca ya. Oke, dan yang jangan lupa itu kita pada saat nanti praktikum kita mengincludekan halt ya. Jadi ini untuk yang logikanya, terus ada kontrol, untuk yang kontrolnya ada halt. Jadi kita menghentikan eksekusi dari programnya. Kalau kita nggak menambahkan halt ya, maka program akan terus memorinya akan terus berjalan dan lain-lainnya tanpa berhenti. Oke, ini ada I/O ya, ada I/O nih. Oke, baik, ini refresh saja berdasarkan pertemuan yang kemarin. Baik, selanjutnya teman-teman mungkin sudah pada menginstal CPU OS kah? Yang pernah saya infokan, CPU OS ini sudah pada menginstal? Yang waktu itu saya infokan? Sudah atau belum? Kalau belum diinstal gitu aja. Ya, kalau belum berarti diinstal ya. Oke. Saya belum, Pak. Kalau belum diinstal ya. Tapi komputernya lagi gangguan. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum diinstal ya, karena ini next kita akan menggunakan ini dan bisa saja UAS-nya dengan ini gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya saya melakukan pengantar dulu ya terkait CPU OS ini. Jadi ini merupakan simulator apa yang dikerjakan oleh CPU. Kan kita nggak bisa melihat, nggak bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh CPU gitu ya.
pada saat kita melakukan perhitungan, pada saat kita melakukan mencetak dokumen atau melakukan compiler ketika kita sedang melakukan coding gitu ya, kita nggak tahu. Nah, disinilah kita bisa melihat gitu ya secara simulasi apa yang dilakukan oleh komputer sebenarnya. Oke. Baik. Jadi CPU simulator ini ringan saja ya, programnya itu nggak sampai 10 mega ya. Dan ini sudah versi yang terbaru ya, versi 7550. Jadi ketika kita hover di sini nih, ya, ini terlihat ya. Ini buat apa sih gitu ya. Jadi this view display all program code load in CPU memory. Jadi tampilan ini ya. Oke, saya admit dulu. Tampilan ini memperlihatkan semua kode program yang di-load ke memori CPU atau ke alamat CPU gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada P address ya, ada physical address, ada logical address ya. P8 itu adalah physical address ya. Terus LADD itu ada logical address ya. Terus ada instruction-nya, ada base address-nya, dan ada T itu adalah type of instruction gitu ya. Nah, ini juga macam-macam ya. Jadi kalau di hover juga kelihatan di sini ya. Jadi program ini untuk create, load, and save CPU program. Instruction ini untuk ini ya, menampilkan instruksi-instruksinya. Ini untuk mengoptimasi. Dan di sini bisa kita lakukan case ya, berupa pipeline ya, seperti yang pernah pertemuan keberapa tuh kita mempelajari pipeline ya. Oke, dan ini memperlihatkan secara khusus ya, ada IR atau instruction register, ada MAR atau memory address registernya, ada PC atau program counter register, ada SP ya atau stack pointer, terus ada SR atau status registernya ya, ada BR atau base registernya ya. Jadi semua terlihat di sini gitu. Dan ini ada simulator register yang disediakan ya. Ini bisa ditambahkan ya, tapi biasanya cuma sampai 31 pun cukup ya. Gitu. Jadi yang register yang tersedia gitu ya, atau yang digunakan secara umum, makanya dibilangnya adalah general purpose CPU register. Oke. Dan ini kalau kita mau melakukan se-advance-nya lagi, misalnya kita mau melakukan compiler bahasa pemrograman tertentu ya, itu bisa. Oke, nanti kita akan lakukan satu-satu ya, dikit-dikit biar bisa dicerna gitu ya. Oke, baik, ini penjelasannya sudah saya include di materi hari ini ya, di Olu ya. Silakan teman-teman download dan dipahami, dicerna ya. Baik, saya langsung saja. Ya, nanti kita akan ketemu dengan yang ini ya, karena kita akan melakukan program secara step by step ya, selangkah demi selangkah. Oke. Ya, ini semua yang ada di sini nih akan kita coba ya. Semoga waktunya cukup. Oke, baik. Nah, ini ada penjelasannya ya. Jadi ada set instruksi. Nah, tadi itu ya, set instruksi yang memang digunakan ya. Jadi tidak hanya teori, di praktikum juga ada gitu ya. Ada data transfer instruction ya, instruksi yang digunakan untuk mentransfer data ya, yaitu ada move ya, jadi memindahkan data ke register ya, sama seperti penjelasan yang di slide saya itu. Ya, ada LDB, LDW, STB ya, store a byte ya, ada STW gitu ya, dan lain-lain. Terus ada instruksi terkait aritmatika ya. Aritmatika ini bisa add ya, atau penambahan, ada subtract, ada mul atau mengalikan ya, multiply. Terus ada div ya atau divide ya, pembagian gitu. Terus ada control transfer instruction ya, ada GMP ya atau jump ya. Ada GLT ya dan lain-lain sebagainya, dan yang tak kalah penting adalah HLT ya atau halt ya, memberhentikan simulasi gitu ya. Jangan lupa memberhentikan simulasi gitu ya, agar memorinya, jadi kita hemat memori gitu. Oke, terus kita kalau mau membandingkan ya instruksi ya, ini kita menggunakan CMP atau comparison ya. Ini ada contohnya ya, contohnya.
instruksi setnya, terus ada input, ada in, ada out ya, dan lain-lainnya. Oke, ini yang sering digunakan ya. Sebenarnya banyak sekali ya di data transfer saja di sini ya, di data transfer itu nih ya, ini banyak ya. Jadi ada TAS, LDWI, LDBI ya, dan lain-lainnya ya. Jadi banyak sekali. Tapi yang sering digunakan adalah yang di sini saja ya, yang di sini. Oke. Tapi nggak apa-apa, jangan takut teman-teman kalau di sini juga ada kok penjelasannya ya. Oke ya, seperti kita hover saja nih udah ada penjelasannya ya di program counter dan lain-lain. Oke, baiklah kita mulai ya. Oke, jadi itu sebenarnya ini nanti jangan lupa teman-teman untuk menginstal CPU OS Simulator ya dari website resminya ya. Dan jangan yang bajakan karena ini juga disediakan secara gratis, jadi jangan takut juga jangan mendownload bajakan gitu ya, atau sorry jangan ngomong bajakan, versi B gitu ya, versi B. Oke, baik kita mulai saja. Saya punya ini ya, punya Word ya, punya Notepad. Jadi yang pertama ya, pada CPU OS ini kita membuat sebuah program name. Nah, program name itu apa? Yaitu nama dari program yang akan kita buat, gitu ya. Nama dari program yang akan kita buat. Jadi langkah-langkahnya ini ya, 4 langkah dasarnya adalah ini ya. Jadi membuat nama programnya, terus menginput atau enter CPU instruction-nya atau menginput instruksi CPU-nya ya. Kita mau seperti apa? Lalu run the program atau menjalankan programnya. Dan observe the result atau mengobservasi hasilnya. Nah, gitu agar kita mendapatkan gambaran terkait apa di belakang komputer yang komputer lakukan gitu ya, behind the system gitu ya, behind the CPU system. Oke. Yang pertama kita akan membuat ya program sederhana gitu. Program sederhana yang tujuannya adalah kita ingin membandingkan ya. Ini notepad saya terlihat nggak, teman-teman mahasiswa? Lihat Pak, Terlihat. Kelihatan, Pak. Yes, nanti akan saya tambahkan juga di di suplemen material ya. Saya lupa ini yang notepadnya. Oke, dan ini juga direkam jadi jangan takut kalau misalnya ketinggalannya. Oke, objektifnya adalah saya ingin atau kita ingin membandingkan nilai ya dari dua nomor yang di-input. Nah, untuk membandingkan nilai dari 2 nomor yang di-input gitu atau 2 angka yang di-input. Nah, kita ingin mengetahui register mana saja ya yang bekerja gitu ya. Berdasarkan set instruksi yang kita inputkan ya. Yang pertama kita membuat sebuah nama program ya adalah average ya, karena kita ingin membandingkan nilai rata-ratanya atau average-nya ya dari 2 angka. Jadi kalau misalnya ada 2 angka dicari nilai rata-ratanya, rumusnya gimana tuh teman-teman? Saya punya 2 angka yang berbeda, terus saya mau cari rata-ratanya, rumusnya gimana? Ditambahin dulu baru bagi 2 Pak. Bagi dua, ya, benar. Ditambah dulu angkanya terus dibagi 2 gitu ya. Artinya semuanya dapat hasil yang sama ya, karena rata-rata. Kalau ada 3 angka, gimana saya bisa dapat hasil rata-ratanya? Ketiganya dulu 3 angkanya terus dibagi 3 Pak. Betul ya, semuanya ditambahkan lalu dibagi 3 agar mendapat porsi yang sama gitu ya. Kan nilai rata-rata, kita mau cari average gitu ya. Baik, terima kasih atas atensinya ya. Oke, baik. Pertama kita ini ya, instruksinya yang saya masukkan adalah seperti ini. Kita kupas dulu ya instruksinya. Yang pertama adalah move ya. Move itu tadi buat apa? Move itu buat move. Aduh liar ya, move. Move nih, tuh. Memindahkan dari data ke register. Nah, atau memindahkan dari register ke register. Jadi kalau kita mau memindahkan data ya, karena kita punya data ya, nanti misalnya angka berapa gitu ya. Terus kita pindahkan ke register R01. Jadi memindahkan angka 2 nih ya,
number gitu ya. Pakai tanda ini ya, tanda sub ya. Atau kalau main gitar tuh namanya Chris gitu ya. Chris ya, ada yang main gitar di sini? Banyak ya. Oke. Terus dipindahkan ke register R01 gitu ya. Atau memindahkan register ke register. Jadi ininya ya, perintahnya adalah seperti ini ya, move R01 ke R03. Jadi memindahkan data yang ada di register 01 ya, R01 dipindah ke register 03. Berarti kalau dipindahkan, kira-kira tempat yang sebelumnya ini masih terisi data atau enggak logikanya, teman-teman mahasiswa? Enggak, Pak. Enggak ya, karena kita memindahkan ya. Bukan mengcopy. Nah, beda ya. Bukan mengcopy. Kalau mengcopy berarti datanya masih ada juga di register tersebut, tapi ini kita memindahkan ya. Oke, baik, kita lanjut ke laptop ya. Oke, jadi move 4 ke R00. Berarti ini apa nih? Artinya nih, kalau move 4 ke R00 nih apa nih artinya? Move Chris 4 ya, atau sub 4, R00. Ada yang bisa bantu saya mengartikannya? Memindahkan angka 4 ke register 00, Pak. Betul. Good ya. Sama yang ini juga ya. Jadi memindahkan, setelah kita memindahkan data ya, kita punya data dan itu diisikan dengan angka 4, kita pindahkan ke register 00 gitu ya. Nah, ini kita punya angka 6 ya. Kita input ke datanya, terus kita pindahkan atau kita masukkan atau kita tempatkan lah istilahnya ya ke register R01. Nah, habis itu kalau yang ini apa nih? Add R00 ke add R00, R01. Apa tuh artinya tuh, teman-teman mahasiswa? Menambahkan, Pak. Menambahkan R00. Apa yang ditambahkan? Gimana? Menambahkan R00 dengan R01, Pak. Oke, tapi hampir tepat ya. Jadi gini, yang ditambahkan itu, ingat, R00 dan R01 itu bukan data, tapi apa? Register, benar. Register itu nggak bisa ditambahkan. Yang bisa ditambahkan adalah datanya. Jadi, add R00, R01 itu artinya menambahkan data yang ada di register R00 ya, ditambahkan dengan data yang ada di register R01 gitu ya artinya ya. Nah, nanti ini ada data nih. Nanti ini keisi nih nanti nih, karena ini kita belum ada yang ngisi, ini masih kosong semua nih. Nah, datanya filenya itu ya. Nah, ini ya. Filenya adalah 0, masih 0 ya. Itu ya, filenya adalah masih 0 gitu ya. Nah, nanti ini keisi gitu ya, sesuai dengan instruksi yang kita berikan gitu ya. Jadi kita bisa melihat register mana yang keisi gitu ya. Oke, habis itu kita mau apa nih? Div sub 2, R01. Apa tuh artinya tuh? Ada yang bisa bantu? Div sub 2, R01. Apa tuh? Div itu apa? Div? Membagi, Pak. Benar, membagi ya. Jadi dibaginya sebanyak berapa? Sebanyak 2 gitu ya. Yang dibagi adalah R01, data yang ada di register 01. Jadi kita punya data 4 tadi ya. Angka 4 terus ditambah angka 6 gitu ya, karena di sini adalah angka 4 kita taruh di R00, terus angka 6 kita taruh di R01, terus kita tambahkan angka 4 ditambah angka 6 berapa tuh hasilnya? Berapa teman-teman? 10. Habis itu sekarang R01-nya data yang di R01 itu jumlahnya 10 ya. Nah, sekarang R01 itu berjumlah 10 dibagi 2. Sehingga R01-nya sekarang berapa? 5 ya. Nah, ini ya. STB ya. STB itu adalah store to byte ya. Jadi memindahkan atau menyimpan ya, menyimpan. Ini ada nih penjelasannya ya.
STB. Nah, store a byte from register to memory ya. Jadi mana sih tadi? Nah ya, menyimpan dari register ya, data yang ada di register R01 ke memori gitu ya, ke memori. Oke. Jadi angka 5-nya nanti hasil dari pembagian ini disimpan ke R01 disimpan ke memori gitu ya. Oke, jadi tadi dari register ke memori gitu. Jadi ada register, ada memori juga ya, banyak ya. Oke, habis itu kita memberhentikan hold ya, memberhentikan simulasinya. Oke, baik, kita coba. Simpel ya, penambahan angka gitu ya, penambahan angka, tapi ternyata di komputer banyak proses yang berjalan gitu ya, banyak proses yang berjalan di komputer. Oke, baik, untuk mencobanya seperti biasa kita klik program di sini nih, sebelah kiri bawah ya, ada program, terus kita kita beri nama itu adalah tadi ya, nama programnya adalah average ya. Baik, kita beri nama ini adalah program name-nya adalah average. Oke, base address-nya ini terserah aja gitu ya, base address-nya atau alamat gitu ya, alamat di memori gitu ya. Jadi bukan di register. Ada register, ada memori, ada address gitu ya, sama beda-beda ya. Nah, ini base address-nya boleh ya, terserah teman-teman mau gunakan berapa, tapi saran saya jangan 0 ya. Mulai dari 100 sampai dengan jangan terlalu jauh ya, 200 atau 300 saja ya gitu ya. Agar sebenarnya memorinya itu biar keisi gitu ya, biar keisi gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh. Oke. Nah, kalau misalnya ini nanti saya add, dia akan muncul di program list ya. Karena ini saya menambahkan program. Dia akan muncul di program list ya. Kita coba ya, kita klik add ya. Oke. Oh, kok programnya coba sih? Ini kenapa nih programnya coba? Oke, karena ada program coba di base address 100 ya. Baik, ini average saya ganti jangan 100 tapi 200 ya. Terus kita klik add. Nah, dia akan muncul di sini ya. Karena tadi sebelumnya saya lagi coba-coba ya. Merefresh saja ya, itu pakai program coba dan saya tempatinya di base 100 ya. Nah, sekarang saya rubah jadi base 200. Oke. Average muncul di sini ya. Average muncul di sini. Ya. Ada nama programnya, ada base-nya 200 dan ini start-nya nih 0 ya. Kita asumsikan 0 saja. Yang tipenya adalah R ya, atau register sementara gitu ya. Oke, baik, ini sudah muncul programnya dan kita mencoba untuk memberikan instruksi seperti ini ya, dari mulai move sampai dengan hold. Oke, baik, kita coba. Setelah kita klik program ini di sebelah kiri bawah ini, kita beralih ke instruction ya, yang ada di sini. Oke, nah ini memasukkan sebuah instruksi. Nah, karena belum ada instruksi yang kita masukkan, maka kita add new. Nah, lihat teman-teman, add new ini muncul jendela instruksi ya, muncul jendela instruksi. Oke, biar terlihat lebih ini ya. Nah, muncul jendela instruksi, jadi ada data transfer ya, semua untuk keperluan transfer data ya, yang saya bilang ini sebenarnya banyak, ada move, STB gitu ya, pop, ada post ya, ada push memasukkan, ada pop mengeluarkan gitu ya, kalau misalnya ini merupakan stack ya. Jadi jangan takut ini Pak saya nggak bisa hafal gitu ya, banyak ini arti-artinya. Kan di sini bisa ketahuan ya, saya klik ini move, maka di bawahnya nih ada nih keterangannya. Jadi move data to register. Nah, misalnya nih pop ini adalah pop value from top of stack into register. Jadi kalau kita penumpukan data, bukan penumpukan ya. Jadi kalau dulu belajar stack sama gitu ya, antrian queue gitu ya. Nah, ini bisa terlihat di memori itu sebenarnya sedang apa gitu ya. Oke, kita satu-satu agar bisa dicerna, kita dari instruksi yang sederhana dulu ya. Ada data transfer, ada arithmetic ya, ada untuk aritmatika, ada kontrol ya, ada kontrol transfer, ada comparison tadi ya, dan ada IO. Oke, kita coba instruksi yang pertama kita adalah move ya, memindahkan sebuah data yang diinput ke register. Oke, kita coba move, berarti ada di data transfer ya. Nah, ini ya. Move
angka 4 ya. Berarti datanya itu value-nya adalah 4 ke register 00. Jadi di sini ada source operand, ada operand sumber gitu ya. Ada destination operand atau operand tujuan gitu ya. Operasi tujuan. Nah, ada operasi sumbernya, ada operasi tujuan. Jadi membacanya di sini formatnya adalah setelah instruksinya, berarti di sini adalah source operand ya, dan yang berikutnya adalah destination operand. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, teman-teman? Kita lanjutkan ya. Oke, kita mencerna sedikit-sedikit dulu ya. Baik, yang pertama kita move value-nya adalah 4 ya. Berarti kita klik pilih move ya, dan ini kita ganti menjadi 4 dan kita tempatkan dia di register R00 ya. Destination operandnya ya, register kita pilih ke R00. Setelah itu kita new instruction, kita klik new instruction-nya. Nah, instruksi yang saya masukkan ini muncul di RAM. Ya. RAM itu apa kepanjangannya, teman-teman? RAM? RAM? Apa, Pak? RAM kepanjangannya apa tuh? Ini kan ada nih, instruction in memory atau RAM. RAM itu kepanjangannya apa? Random access memory. Random access memory. Random access memory ya. Random access memory itu apa? RAM. Benar banget. Random access memory RAM. RAM apa? Random access memory, Pak. Random, kita nggak kelar-kelar kalau begini ya. Muter aja gitu ya. Aduh, makanya jangan kebanyakan PUBG nih ya. Oke. RAM, random access memory ya. Oke. Baik, jadi akan muncul di RAM. Jadi jangan kita ngomongin, oh RAM-nya beli tuh yang 2 GB, 4 GB gitu. Kita nggak tahu RAM-nya itu fungsinya buat apa gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, biar nggak kelamaan waktunya ya. Nanti kita bahas lah RAM ya. Saya memasukkan instruksi berikutnya adalah move ya. Masih tentang data transfer. Move value-nya adalah 6 ke register yang R01. Baik. Berarti kita pilih move. Terus ini kita rubah hasilnya menjadi 6 ke register ya, register R01. Dan kita klik new instruction. Dia akan muncul ke berikutnya. Oke. Ada yang tahu ini kan physical address ya. Physical address itu adalah yang base address tadi ya. Saya mulai dari 200 ya. Terus ada logical address ya, penambahannya gitu ya. Nah, ada yang tahu ini kenapa 6? Ada yang tahukah kenapa 6 ini? Dari 200 kok ke 6 gitu. Ada yang tahu teman-teman mahasiswa? Oke. Tambah kali, Pak. Iya benar ditambah, tapi kenapa jadinya 6 gitu? Value-nya 6, Pak. Iya, kenapa jadinya 6 gitu ya? Bukan karena ininya 6, bukan. Kita lihat, teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada base address-nya ya. Tetap biar base address-nya enggak kita rubah ya. Semua sama nih base-nya 200 gitu ya. Tapi kita lihat di sini ada memory read cycle. Nah, ini pengaruh sebenarnya ya. Nah, ini bisa kita set gitu ya, bisa kita set. Jadi kalau membacanya 3, menuliskannya 3. Jadi 3 ditambah 3, 6. Gitu ya. Jadi dia butuh physical address-nya 6. Gitu ya. Dan logical address-nya, logikalnya penambahan secara logiknya adalah 6. Sehingga tadinya base address, physical address-nya adalah 200 ya. Sama seperti base address-nya. Sekarang dia berpindah ke physical address-nya adalah 206 gitu ya. Oke. Baik. Berikutnya saya melakukan operasi aritmatika yaitu add ya. Add R00, R01. Berarti di instruction-nya saya pilih arithmetic ya menjadi add gitu ya. Add R00 ke R01. Berarti register. Nah, R00 ke R01 dan saya tambahkan. Oke ya, jadi penambahannya ini 6 terus nih. Karena dia membutuhkan untuk membacanya 3, menuliskannya ke ini nanti 3 juga gitu ya. Oke. Berikutnya masih aritmetika yaitu div atau divide ya. Yaitu sejumlah 2 gitu ya.
dan itu disimpan sejumlah 2 hasil yang di R01 ya. Oke. Berarti ini adalah saya klik divide ya, value-nya 2 ke-nya adalah R01. Oke, ini sudah R01 dan ini saya klik ini instruction-nya. Nah, ini muncul di sini nih. Oke. Baik, terus STB. STB adalah store to byte ya. Jadi store to byte ini merupakan control transfer ya. Data transfer ya. Data transfer di sini. Nah, ini ada nih STB ya. STB dari R01 ke 0. Jadi dari R01 ke 0 ya. Oke, karena kita mau memberhentikan. Jadi kita reset lagi value-nya ke 0 gitu ya. Setelah disimpan. Gitu. Setelah disimpan, registernya kita kosongin lagi gitu ya. Oke, saya new instruction. Dan tidak lupa terakhir adalah halt atau memberhentikan simulasinya. Ya, kita control transfer ya. Itu ada pilihan halt. HLT ya. Halt the simulator nih ya. Kenapa? Oke. Itu adalah halt memberhentikan simulator ya, dan kita nih instruction dan kita close. Nah, kita sudah jadi nih instruksi-instruksi kita ya. Baik. Nah, kita ingin melihat nih satu-satu ya. Ingin melihat satu-satu, dan ini kan masih kosong ya, belum terjadi apa-apa karena saya belum run juga, tapi saya ingin melihat satu-satu ya. Perhatikan di sebelah sini perubahannya di General Purpose CPU Register. Oke. Saya double klik di sini ya, saya jalaninnya single klik aja ya. Saya double klik di sini, mengentry ya data 4 ke R00. Lihat nih semua masih kosong. Ketika saya double klik, maka R00 sekarang berisi nilai berapa? 4. 4. Ya. Sesuai dengan instruksi. Baik, instruksi berikutnya saya double klik. Oke, R01 berisi dengan angka 6 ya, atau nilainya 6 gitu ya, value-nya 6. Berikutnya add R00 ke R01, berarti yang menambahkan angka 4 ke angka 4 ditambah 6 dan itu disimpan kemana? R01. R01, karena ingat format yang pertama setelah instruksi itu adalah source operand, yang berikutnya adalah destination operand. Jadi semua selalu tersimpan di destination. Oke, baik, saya double klik. Lihat, R00-nya tetap 4, R01-nya berubah menjadi 10 tadi ya, karena dilakukan penambahan gitu ya, dan itu disimpan di R01 gitu ya, bukan di memori baru. Nah, kalau di memori baru mungkin beda gitu ya. Baik, ya kita lihat ya, ini oke, R01-nya berubah jadi 10 sekarang. Habis itu saya menyimpan ke memori, store to byte di R01. Nah, jadi sudah fix ya. Sekarang berubah nih ya, di memori address registernya ya, itu tersimpan angka 10. Ya. Bisa terlihat di sini ya, tersimpan angka 10. Tadinya hanya di registernya saja. Dan setelah itu kita memberhentikan simulasi atau halt. Nah, dan terlihat hasil dari penambahan instruksi yang kita kerjakan tadi ya, atau yang kita berikan ke CPU OS simulator ya. Secara simulasi ini menghasilkan runtime-nya adalah seperti ini gitu ya. Karena saya lama tadi ya, jadi lumayan ya. Oke, jadi runtime-nya adalah seperti ini. Kita bisa Tapi lihat. Pak, itu kan tadi dibagi 2 ya Pak. Dibagi 2-nya belum di-run. Oh, dibagi 2-nya belum di-run ya? Oh iya benar. Makanya hasilnya masih 10 ya? Iya Pak. Oke. Benar. Karena saya belum klik div ya. Makanya hasilnya bagi 10 ya? Masih 10 ya? Benar, terima kasih udah mengoreksi ya. Ini bukan sengaja saya ya gitu ya. Ini. Terima kasih udah koreksi. Baik, kalau begitu saya ini ya, membagi 2 dulu ya, membagi 2. Nggak apa-apa, ini masih bisa dilanjutkan karena hasilnya yang di STB R01 tuh ada 10 sekarang ya. Masih 10 yang masih disimpan tadi kan. Baik, saya bagi dulu ya, saya klik, double klik. Nah, ini ya. Sekarang hasilnya di R01 itu 5 ya. Terus saya simpan di
di R01. Oke, sekarang memori yang tersimpan di memori address register itu adalah hasilnya adalah 5 gitu ya di R01. Lihat R01-nya 5 dan kita berhentikan gitu ya. Oke. Jadi itu untuk agar kita mengetahui proses secara sederhana ya yang berjalan di balik CPU gitu ya, yang berjalan di balik CPU. Oke. Baik, terima kasih sudah dikoreksi tadi ya. Oke, nah ini bisa terlihat ini adalah T-nya ini adalah instruksi yang dikerjakannya gitu ya. Jadi ada dia mengambil kalau 0 itu berarti dikerjakan sekali gitu ya. Maksudnya nggak dikerjakan sih, dia yang ini tuh baru menambahkan ke R0 saja gitu ya. Menambahkan data ke R0. Nah, instruksinya bukan instruksi ya. Terjadi perubahan instruksi. Nah, bukan terjadi perubahan instruksi, terjadi perubahan nilai pada register ya. Ini di tempat sini adalah sebanyak 1 kali ya, karena tadi ini kita melewatinya ya. Terus kita ulang lagi ya. Ini nggak saya lakukan lagi, jadi ini juga sekali dan STB-nya harusnya sih ini 2 kali ya. Tapi ini kenapa 0 ya? Saya kurang paham juga ya. Dan ini hold-nya 2 kali ya. Jadi harusnya sih ini 2 kali yang STB R01 ini. Gitu ya. Biasanya ini adalah 2 kali karena terjadi 2 kali gitu ya. Terjadi dilakukan 2 kali pada satu program ya. Ini kita program list-nya adalah average. Gitu. Baik, itu secara sederhana yang kita buat ya berdasarkan instruksi yang kita lakukan. Nah, ada juga saya riset dulu ya. Jadi saya riset dulu ya. Oke, ini sampai sini paham? Ya, langkah-langkah ini ya. Karena nanti kita akan melakukan ini juga ya untuk agar kita lebih memahami ya, agar kita lebih memahami terkait instruksi yang ada di sebuah komputer. Oke, sampai sini instruksi sederhana ini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih ada yang kurang jelas? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya ke yang berikutnya, yaitu kita ingin mengetahui pada saat kita compiler sebuah codingan program. Nah, apa saja instruksi yang berjalan, gitu ya? Apa saja instruksi yang berjalan dan memori apa saja yang memang register apa saja yang berpengaruh. Oke. Sebelumnya saya riset dulu programnya ya, saya riset dulu ya. Jadi kita mau meriset program ini, kita klik reset ya, reset program. Oke ya. Oke. Kita sudah riset dan kita ke compiler. Jadi kalau kita ingin mengcompile sebuah program ya, kita atau merun ya, mengetahui apa yang dijalankan register, baik register, memori atau address-nya ya pada CPU, kita pada saat compiler gitu ya, pada saat mengcompile sebuah program, kita klik compiler ini. Oke, jadi di sini ada compiler ya, dan ini sudah advance ya. Jadi ini sekilas ya, untuk yang advance, tapi nanti tetap kita dari awal lagi ya di berikutnya. Ya, advance compiler ya, kita klik compiler. Oke, maka akan maka akan muncul program source-nya. Nah, program source-nya gitu ya. Sama seperti tadi ya. Jadi yang di sini ada physical address-nya ya, sama physical address nggak ada logical address-nya, ada instruction-nya, terus ada binary. Nah, ada binary code-nya ya, ada kode-kode biner. Ada line ya, nanti akan terhitung line berapa gitu ya. Kalau kita pakai C++ kan suka muncul tuh line-nya line berapa gitu ya. Ya Kak, bener nggak? Iya, berapa gitu ya? Iya, Pak ya. Nah, itu kan akan muncul ya. Di sini karena nggak bisa ditambahkan line ya, maka di sini nanti akan muncul line-nya di sebelah sini. Nah, oke. Dan komen ini adalah untuk memperlihatkan ya yang komentar sebenarnya sih adalah si simulatornya ya. Pada teks tersebut ya, pada ininya ya. Nanti akan jalan. Oke, baik. Oke, ini kita buat lagi ya. Nah ini ya, jadi objektifnya adalah
mengetahui ya, dan kita mencoba menjalankan sebuah compiler ya. Jadi ada program sederhana ya. Nah, ini. Oke. Dan saya copy saja gini ya, biar mudah ya. Oke. Nah, compilernya mana deh? Oke, baik. Compilernya adalah seperti ini. Jadi nama programnya ceritanya adalah coba compiler ya. Ini adalah 1 sama dengan 0. Kok 1 sama dengan 0 ya? Ini for n, bentar. For n untuk n sama dengan 1 sampai 12. X sama dengan I ditambah n. Oh, berarti ini bukan 1 ya. Ini bukan 1, berarti ini adalah I. Karena nggak ada variabel I-nya di atasnya ya, di deskripsinya. Ini ya, I mulainya dari 0 gitu ya. Jadi, n sama dengan 1 sampai 12. Nah, X sama dengan I ya, 0 ditambah 1 gitu. Terus next lagi pengulangan ya. For itu pengulangan atau apa sih? Perulangan, Pak. Pengulangan. Jadi akan diulang sebanyak sampai 12. 12 ya. Oke, terus di end gitu ya. Nah, ini ya. Jadi saya copy saja dan ini ya. Ini ini bukannya 1 tapi I nih ya. Ini I. Oke. Saya save. Oke, I ya. Baik, ini ya. Oke, nah untuk mengcompile-nya di sini ya, agar bisa terlihat, kita klik yang compile di sini. Compile. Nih ada compile di sini kiri bawah ya. Klik compile ya. Dan kita klik saja compile ini ya, ada button compile. Oke, dan dia secara otomatis menjalankannya. Nah, gitu ya. Ini ada nih ya progresnya gitu ya. Progresnya nih bisa teman-teman lihat progresnya ya. Jadi ada pertamanya dia ngapain ya, tinggal ya. Terus kedua mengkonstruksi gitu ya, membangun atau membuat gitu ya tabel-tabel simbol ya. Dan lain-lainnya ya. Terus sampai sini. Oke, berarti ini kalau tadi ini 1, maka ini nggak bisa jalan nih ya. Misalnya ini 1 ya, saya coba compile. Tuh kan. Ya kan? Di line 1 iya benar line 1 ya, karena ini adalah nama programnya nih. Ini nama program jadi belum terhitung ya. Di line 1 itu is not a valid variable name ya, karena ini bukan variabel gitu ya. Ini adalah angka. Nah, ini makanya tadi salah tuh ya. Oke, sip. Nah, baru ini jadi ya. Selesai. Dan ini kita bisa melihat ternyata dia ngapain aja gitu ya. Ternyata pada saat kita compile program sederhana ini, program pengulangan ini ya, for ya dari 1 sampai dengan 12, ternyata register itu bekerja seperti ini. Nah, bekerja seperti ini ya. Jadi ada logical address ya. Terus ada dia ngapain? Yang pertama mencetak ya, mencetak atau menempatkan value 0 ke R03, terus memindahkan data yang ada di R03 ke R01 gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini ada komentarnya juga ya. Tuh ya. Ada komentarnya juga. Dan ini ada line-line yang dikerjakan ya. Line-linenya ini ada line berapa gitu ya. Oke, nah ketika ini sudah jadi ya, kita bisa menyimpan ya, menyimpan hasil ini ya, output kodenya menjadi sebuah binary code ya, yang nanti akan kita jalankan di luar gitu ya. Jadi kita simpan, save ya, save gitu. Oke, saya klik simpan, terus saya klik UHAMKA gitu ya, di sini aja ya. Oke, organisasi arsitektur. Baik, di pertemuan 8 sekarang. Nah, ini ya, karena saya udah punya ya, jadi bisa teman-teman simpan. Usahakan dalam menyimpan filenya, file binary ini sama dengan file programnya. Ya, sama dengan file programnya. Misalnya di sini adalah coba underscore compiler ya, maka menyimpannya pun ya dengan coba ya, agar tidak error gitu, coba compiler. Nah, coba underscore compiler. Terus kita simpan. Oke, sudah tersimpan dan kita close. Nah, misalnya kita close tapi nggak ada yang berubah gitu ya, nggak ada yang berubah. Berarti kita klik lagi compiler dan kita load. Kita load. Oke, kita load, tadi kita simpannya di mana? Oke, ini saya materi sesi 8.
Ya, coba compiler dan saya open. Disable. Kenapa nih? Coba compiler. Oh, jangan-jangan tadi nggak kesimpan ya? Salah tempat Pak tadi. Kalau nggak salah tempat ya? Enggak, Iya. kayaknya sama deh. Oh, atau gini. Tadi kita sudah simpan di bin, kita loadnya yang source saja. Ini bukan binnya lagi gitu ya, karena kita udah punya ininya. Kita load yang source. Load source, sorry. Iya, kayaknya tadi enggak kok di sini ya kayaknya tadi. Bentar. Tadi saya salah. Saya loadnya adalah load bin gitu ya. Kalau itu sudah keluaran misalnya program dari yang ini ya, dan ini dirubah menjadi all file. Ya, terus kita yang coba compiler bin ini. Nah, coba compiler bin dan open. Input this and of file. Oke, kenapa tuh this and of file? Edit source. Salah tempat ya? Masa sih? Atau saya coba. Oke, sebentar ya. Oh, ini sudah ada nih. Oh, ini tadi disimpan ya? Ya, kita coba aja deh. Ya, harusnya sih enggak salah nih, bentar. Disable code. Kita baru aja deh ya. Oh, ini dia. Itu tadi yang salahnya, guys. Coba saya load source dan ini ke all ya. Coba compiler ya tadi ya, coba compiler. File already open. Oh, udah dibuka. Ini ya kebuka ya. File already open. Oke, kalau begitu kita coba yang satu lagi ya. Sebenarnya ini bisa di-clear aja nih ya. Oke. Ya, kita jangan ini. Oke, saya coba buka load yang coba program ya. Saya coba buka yang coba program karena udah kebuka tadi kayaknya. Saya save terus udah kebuka gitu ya. Bentar. Oke, 8 sesi 8 yang coba program misalnya. Ini kan coba compilernya udah dibuka. Error detect. File already open. Kenapa lagi ya file already open? Kenapa kah? Something wrong kah? Source, coba saya load source. Oke, ini yang coba compiler. Coba program. Following the file already open. Saya reset dulu deh ya. Reset. Oke. Programnya juga program average-nya saya apa ya? Saya close ya, mana tadi? Compiler dan ini saya close. Tapi close-nya ini kenapa nggak mau kah? Ini masih kebuka ya? Oh, ini tuh close-nya ya. Oke, no, ini karena kebuka. Oke, close. Terus saya load binary. Oke, tadi karena kebuka. Oke, kita coba ya. Bentar ya, teman-teman. Coba compiler. Masih nggak mau ya. What's wrong ini? Close. Atau load source. Coba program ya. File already open. Saya open di mana ya? Perasaan udah ke close semua. Clear, close. Luar biasa ini. Load source. Load source. File already open. Saya nggak tahu ini kebuka di mana ya. Padahal ini udah saya tutup loh. Ngaco nih. Jadi nanti teman-teman bisa coba deh ya. Ketik ini harusnya nanti tampil ya. Tampilnya di sini. Gitu ya, tampil di sini. Oke, ini tampilnya di sini. Ini karena saya remove all program, coba saya remove all program. Oke, itu saya remove all program.
Oke, saya remove all program dulu. Tadi jadi bolak-balik ya. Jadi bolak-balik. Oke, organisasi, materi, sesi 8. Coba compiler. Kenapa ya? Ada yang dibuka kah? Sesi 8 compiler bin, disassembling. Why gitu ya? Padahal saya udah enggak nih. Oke. Kenapa ini ya? Harusnya sih bisa ya. Harusnya sih bisa. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa dicoba di rumah ya untuk membukanya ini. Meload ya, meload. Jadi nanti kalau misalnya udah kebuka, itu bisa kita jalankan seperti yang tadi ya, seperti yang tadi pada saat kita yang pertama ya. Iya, error semua nih saya. Kenapa nggak bisa buka ya? Padahal aman-aman aja sih tadi ya. Tadi saya aman-aman aja bisa gitu ya. Mungkin ada yang nggak ketutup kali. Jadi itu mungkin teman-teman supaya nanti bisa terlihat nih di sini nih. Ya. Bisa terlihat di sini apakah sama seperti yang tadi ya yang dijalankan oleh compiler ya. Instruksinya. Ya, misalnya saya compile gitu tadi ya. Nah, ini ya. Nah, apakah sama ini instruksi yang ada di sini gitu? Nanti muncul sih sebenarnya di sini kalau di load tadi ya, kalau di load dia akan muncul seperti di sini, gitu ya. Baik, itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan terkait pertemuan hari ini. Materinya nanti akan saya share ya beserta ini TXT-nya dan lain-lainnya ya. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi terkait pertemuan hari ini. Gimana? Kayaknya belum ada sih, Pak. Ada, Pak. Belum ada ya? Oke, baik ya. Udah capek juga ya? Udah capek ya dari pagi ya? Gak apa-apa. Enggak, Pak. Semangat, Pak. Semangat ya? Wah, ini nih. Saya senang nih ya. Semangat ya. Jadi, kita belajar tuh tetap semangat. Oke, baik. Maka itu, karena masih ada yang semangat, tetap ada tugas dari saya ya. Tugasnya adalah teman-teman mengulangi langkah-langkah yang ada pada suplemen materia ya, yang tadi saya sampaikan ya, dengan mempraktekkan langsung pada program CPU OS Simulator. Makanya download CPU OS Simulator ya. Oke. Terus teman-teman rekam seperti biasa, rekam yang langkah-langkah yang teman-teman lakukan terus disertai dengan penjelasannya gitu ya. Sebisa mungkin sertai semuanya dengan penjelasan ya agar jadi kalau zaman dulu tuh ya kita belajar sama mungkin orang tua teman-teman ya belajarnya itu nyatet di papan tulis gitu ya, ada catatan terus dicatat di buku. Nah jadi kalau kata guru-guru zaman dulu tuh ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah tapi zaman sekarang enggak ya, karena sekarang less paper gitu ya, minim catatan. Jadi ikatlah ilmu dengan mempraktekkan langsung, gitu ya. Mempraktekannya langsung dipraktekkan, gitu. Supaya ilmunya itu melekat, gitu ya. Jadi kalau orang naik sepeda tuh bisa karena biasa. Nah, jadi mulailah membiasakan agar Anda bisa. Gitu. Jangan lupa seperti biasa yang disubmit ke Olu itu hanya linknya saja. Oke, tugas tetap kelompok, ya. Dan yang disubmit ke Olu hanya link YouTube-nya saja. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa ya. Semoga tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar ya. Jangan lupa untuk sekali lagi saya himbau kepada teman-teman untuk melakukan absensi secara mandiri via Olu ya. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk terus belajar dari sumber-sumber materi selain materi yang saya berikan hari ini. Itu saja. Marilah kita tutup sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Amin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama mahasiswa.